Hai Troopers Taruna Cendekia. Kembali lagi di channel Taruna Cendekia Official, channelnya para pejuang abdi negara. Channel yang akan selalu memberikan informasi dan motivasi untukmu yang bercita-cita menjadi seorang abdi negara. Sebelumnya Kak Min mau tanya nih, siapa dari kalian yang mau masuk sekolah kedinasan, tapi masih bingung mau pilih sekolah kedinasan yang mana? Nah, kali ini Kak Min mau bahas salah satu sekolah kedinasan yang bisa menjadi referensi kamu nih Troops, khususnya buat kamu yang tertarik dengan ilmu statistika. Apa itu? Ya, STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Di kesempatan kali ini, Kak Min ingin membahas sejarah hingga prospek kerja lulus sekolah kedinasan dari Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika atau STIS. Buat kamu yang penasaran tentang sekolah kedinasan STIS, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Eits, belum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terkait abdi negara, sekolah kedinasan, update info pembukaan pendaftaran, tips lolos sekolah kedinasan, serta mengupas tuntas soal-soal yang diujikan dalam tes masuk sekolah kedinasan. Dan silahkan klik like jika kamu menyukai video ini. Politeknik Statistika atau STIS. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Pembinaan secara fungsional Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik. Namun, pembinaan secara teknik akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Politeknik Statistika (STIS) yang dikenal saat ini mempunyai catatan riwayat yang cukup panjang dalam pembentukannya, dimulai dengan berdirinya Akademi Ilmu Statistik atau AIS, sampai menjadi politeknik seperti sekarang. Pada tanggal 11 Agustus 1958, Perdana Menteri Republik Indonesia waktu itu, Insinyur Haji Juanda, mengeluarkan surat keputusan tentang berdirinya Akademi Ilmu Statistik. Tujuan utama pendidikan AIS adalah mendidik tenaga pelaksana kegiatan statistik pada tingkat semi ahli yang mampu melaksanakan dan mengembangkan perstatistikan nasional. 3 tahun kemudian, AIS sudah menghasilkan lulusan. Pada awalnya, AIS mendapat bantuan dana dan tenaga kerja ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bantuan disalurkan melalui Statistical Research and Development Center, yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, Biro Pusat Statistik atau BPS, bekerja sama dengan Badan PBB, Unit Nation Development Program atau UNDP. Pada tahun 1964, BPS membuka Perguruan Tinggi Ilmu Statistik atau PTIS dengan mahasiswa yang terdiri dari lulusan AIS dan dosen yang berasal dari PBB, dengan tujuan meningkatkan pendidikan untuk lulusan AIS. Pada tahun 1965, bantuan ini terhenti karena Indonesia keluar dari PBB, dan sejak saat itu PTIS ditutup. Walaupun PTIS sudah tidak beroperasi, AIS tetap melaksanakan proses pendidikan. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen-Dikti melalui surat tanggal 24 Februari 1997 tentang diizinkannya Badan Pusat Statistik atau BPS menyelenggarakan program pendidikan Diploma 4. Kemudian diterbitkan Kepres tentang STIS di bawah naungan BPS. Maka sejak saat itu berdirilah STIS dengan 2 jurusan, yaitu Statistika dan jurusan Komputasi Statistik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Dengan demikian,
bentuk kelembagaan sekolah tinggi tidak lagi sesuai bagi STIS yang tidak menyelenggarakan bidang akademik. Setelahnya, STIS mengubah bentuk kelembagaannya menjadi politeknik yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Pada tanggal 3 Oktober 2016, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pembukaan program studi komputasi statistik program Diploma 4, program studi statistika program Diploma 4, dan program studi statistika program Diploma 3 dalam rangka perubahan bentuk sekolah tinggi ilmu statistik menjadi Politeknik Statistika STIS di Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian disusul oleh Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia kepada Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 9 September 2016 tentang rekomendasi perubahan bentuk sekolah tinggi ilmu statistik menjadi Politeknik Statistika STIS. Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga mengeluarkan surat pada tanggal 19 September 2017 yang menyetujui perubahan status sekolah tinggi ilmu statistik menjadi Politeknik Statistika STIS. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Statistika STIS. Pada akhirnya, Politeknik Statistika STIS resmi di-launching pada tanggal 28 Maret 2018. Visi misi STIS. STIS memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional. Misi Politeknik Statistika STIS adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang sistem nasional maupun internasional. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. Apa saja yang dipelajari di Politeknik Statistika STIS? Politeknik Statistika STIS mempelajari beberapa hal mencakup pilihan 2 prodi, seperti sebagai berikut: D3 Statistika, D4 Statistika, D4 Komputasi Statistika, D3 Statistika, D4 Statistika. Jurusan Statistika merupakan jurusan yang fokus pada pembelajaran statistik, di mana output dari jurusan ini adalah menghasilkan ahli statistik yang andal, terutama pada bidang statistik pemerintahan. Meliputi pengetahuan dan keahlian, pemahaman matematika, kemampuan dasar programming, kemampuan melakukan analisis, kemampuan mengorganisasi data, kemampuan problem solving, kemampuan komunikasi. Dunia perkuliahan dan mata kuliah. Selama 4 tahun atau 8 semester kuliah di jurusan statistika, kalian akan fokus bagaimana mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data. Pada dasarnya, statistika itu mempelajari penelitian dan analisis. Statistika adalah cabang ilmu matematika di mana para statistikawan bertugas merumuskan dan merangkai bahasa matematis, kemudian dijadikan alat pengolah data atau dalam bentuk data valid. Dalam merumuskan data akan dibantu juga oleh jenis software. Pada jurusan statistika memiliki 2 peminatan, yaitu statistika ekonomi, statistika kependudukan. Beberapa mata kuliah yang akan kalian temui di jurusan statistika misalnya kalkulus, metode numerik, metode survei sampel, analisis regresi, komputasi statistika, proses stokastik, statistika non-parametrik, statistika multivariat, analisis data kategori, analisis runtun waktu, teknik simulasi. D4 Komputasi Statistika.
Jurusan Komputasi Statistika merupakan jurusan yang fokus pada pembahasan pemrograman dalam bidang statistik. Mahasiswa diharapkan menjadi ahli teknologi informasi yang andal dalam membuat program dan pengolahan data statistik. Meliputi pengetahuan dan keahlian, pengetahuan jaringan dan pemrograman komputer, pengolahan data, metode statistik, dan algoritma mining. Beberapa mata kuliah yang akan kalian temui di jurusan Komputasi Statistika misalnya aljabar linier, bahasa Inggris, kalkulus, metode statistika, sistem informasi geografis, metodologi penelitian komputansi, sistem jaringan dan komunikasi data, dan masih banyak lagi ya Troops. Prospek kerja Politeknik Statistika STIS. Mahasiswa yang lulus dari Politeknik Statistika STIS berstatus sebagai ikatan dinas pada Badan Pusat Statistik atau BPS, sehingga dipastikan setelah lulus akan menjadi CPNS atau calon aparatur sipil negara atau ASN di BPS dan ditempatkan di seluruh unit kerja BPS. Politeknik Statistika STIS membebaskan biaya untuk seluruh mahasiswa, mulai dari uang pangkal, uang per semester, dan biaya untuk PKL atau persiapan, pemberangkatan, akomodasi, dan uang saku. Namun, biaya pendaftaran, pembelian seragam, kegiatan orientasi, dan buku penunjang perkuliahan tidak termasuk di dalamnya. Nah, gimana nih Troops? Itu tadi informasi tentang sejarah dan prospek sekolah kedinasan Politeknik Statistika STIS. Kamu ingin masuk ke sekolah kedinasan STIS? Persiapkan dirimu sebaik mungkin ya Troops untuk menembus sekolah kedinasan STIS ini. Nah, jika menurut kamu informasi ini sangat bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kamu. Semoga impianmu untuk menjadi abdi negara tahun ini tercapai. Sekian dari Kak Min. Oke, goodbye!